Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ija Malina, bisa dipanggil Ija, NIM 2019 A1H045, jurusan PGSD kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah hasil kerja saya dengan judul Hak Asasi Manusia. Pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sejarah hak asasi manusia di dunia, di mana dunia barat atau Eropa paling menyuarakan HAM atau hak asasi manusia, di mana berdasarkan hak asasi manusia, Inggrislah yang paling pertama menyuarakan. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah atau naturalist rights, yaitu John Locke pada abad ke-17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal. Yang pertama itu ada Marx, yang kedua revolusi Amerika, dan yang ketiga revolusi Prancis. Sejarah yang kedua, sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan bangsa dan bernegara. Indonesia telah ikuti bersama negara lain untuk memperjuangkan hak asasi manusia, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental. Karena Pancasila pada dasarnya itu sepenuhnya mendukung atau menjunjung tinggi negara Indonesia, menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia di Indonesia ini. Terus sejarah yang ketiga, sejarah penegakan hak asasi manusia pasca kemerdekaan. Pasca lepasnya Indonesia dari Belanda serta secara sah Indonesia telah merdeka, pada masa itu Indonesia memperjuangkan hak asasi manusia yang berkaitan dengan masalah kemerdekaan serta mengatur, menyampaikan dan mengemukakan pendapat di depan umum. Jadi yang kedua adalah pengertian hak asasi manusia. Menurut bahasa Inggris, hak asasi manusia yaitu human rights, dalam bahasa Perancis droits humains. Jadi hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak berpendapat. Yang kedua, perkembangan pemikiran HAM atau hak asasi manusia dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama generasi bahwa pemikiran HAM berpusat dalam bidang hukum dan politik. Yang kedua, generasi pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sedangkan yang ketiga sama halnya dengan generasi yang kedua tadi, di mana di sini menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, dan politik dan budaya. Sedangkan yang keempat yaitu mengkritik peranan negara sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikan aspek kesejahteraan rakyat. Pembahasan yang keempat, macam-macam hak asasi manusia. Ada beberapa hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal human rights. Yang kedua, hak asasi politik atau politic rights. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property rights. Yang keempat, hak asasi peradilan atau procedural rights. Yang kelima, hak asasi budaya, sosial budaya. Yang kelima, hak asasi hukum atau legal equality rights. Sedangkan pokok pembahasan kelima yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama,
Yang pertama, hak tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak untuk semua orang, baik itu secara sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Sedangkan ciri yang kedua, hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, hak bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah sejak manusia dalam kandungan atau sejak lahir. Yang keempat, HAM, sifat universal sehingga berlaku bagi manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Maaf sebelumnya tadi saya sebut hak, tadi maksudnya HAM, hak asasi manusia. Terus pokok pembahasan yang keenam, HAM dalam perundang-undang nasional. Dalam Perundang-undang Republik Indonesia paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam Konstitusi Undang-Undang Negara. Kedua, dalam ketetapan MPR atau TAP MPR. Ketiga, dalam undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan. Kelebihan perundang-undangan nasional ini, pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan yang terakhir yaitu pembahasan yang terakhir, pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan atau kelompok seseorang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun disengaja, atau kelalaian secara hukum dan mengurangi, menghalangi, dan membatasi atau mencabut hak asasi manusia. Mungkin itu saja presentasi yang saya dapatkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.